Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 1123.098. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba mereview tentang podcast yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya dalam mata kuliah hukum acara di peradilan agama, yaitu dalam podcastnya itu beliau mengatakan bahwa tidak sahnya perceraian kecuali dilakukan di pengadilan agama. Perceraian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Islam tidak menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Negara Indonesia kemudian mengatur perceraian secara lebih sistematis melalui hukum positif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam rumah tangga. Dasar hukum mengenai perceraian ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian telah sama-sama kita ketahui bahwa undang-undang ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak membenarkan adanya perceraian yang dilakukan secara sepihak tanpa proses hukum yang jelas. Selain itu, dalam konteks umat Islam, kewenangan penyelesaian perkara perceraian berada pada pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, perceraian yang hanya dilakukan secara adat melalui pesan singkat atau ucapan talak tanpa putusan pengadilan secara hukum negara belum dianggap sah. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa ketika seseorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya, maka otomatis perceraian tersebut telah selesai. Padahal dalam sistem hukum Indonesia, talak tersebut harus diajukan dan diproses terlebih dahulu di pengadilan agama agar memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan bukan untuk mempersulit perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka akan timbul berbagai persoalan hukum. Misalnya, istri tidak memiliki bukti resmi mengenai status perceraiannya. Akibatnya, mantan istri akan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, hak nafkah, hak waris, dan hak ahdana atau hak asuh anak. Bahkan ketika ingin menikah kembali, anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut juga berpotensi mengalami permasalahan administratif dan psikologis akibat tidak adanya kepastian hukum dalam keluarga mereka. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian dilakukan. Dalam praktik persidangan, hakim terlebih dahulu melakukan mediasi antara suami dan istri. Mediasi ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih memungkinkan untuk dipertahankan. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan memeriksa alasan perceraian secara objektif berdasarkan alat bukti
dan fakta persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Negara ingin memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara emosional, tergesa-gesa ataupun merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, proses pengadilan menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi setiap anggota keluarga. Dari sudut pandang sosiologi hukum, aturan mengenai perceraian di pengadilan agama juga merupakan bentuk kontrol sosial negara terhadap masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan keluarga secara tanggung jawab dan sesuai prosedur hukum. Apabila perceraian dibiarkan dilakukan secara bebas tanpa pengawasan negara, maka akan semakin banyak muncul ketidakadilan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan dan anak. Kemudian jika ditinjau dari perspektif makasih syariah, kewajiban perceraian melalui pengadilan agama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Dalam Islam, perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan hak-hak individu merupakan bagian penting dari tujuan syariat. Oleh sebab itu, proses perceraian yang dilakukan secara resmi dapat mencegah terjadinya penelantaraan nafkah, perebutan hak asuh anak, dan sengketa harta bersama di kemudian hari. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat. Perceraian melalui pengadilan agama merupakan bentuk sinergi antara hukum Islam dan hukum negara yang menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di tengah masyarakat Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap perceraian wajib dilakukan melalui proses persidangan agar hak-hak suami, istri, dan anak tetap terlindungi. Keberadaan pengadilan agama bukan untuk mempersulit perceraian, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional. Mungkin sekian dulu review saya tentang podcast tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.